teman-teman, berjumpa lagi kita hari ini masih dalam pembahasan tentang tanaman porang. Seperti kita ketahui bahwa 2021 Pak Menteri Pertanian mentargetkan luasan lahan atau kebun atau sawah atau apalah pada luasan 100.000 hektar untuk ditanami tanaman porang. Kemungkinan target itu di 2022 ini sudah tercapai, tetapi mestinya tidak hanya berhenti di penanamannya. Pak Menteri, mungkin target Anda sudah tercapai, tapi apa langkah selanjutnya? Apakah petani yang akan berjuang sendiri ataukah ada pemerintah di sana, ada kolaborasi antara kementerian di sana untuk membantu kami sebagai petani di tanaman porang ini? Kita melihat bahwa di bulan April ini juga terjadi penurunan harga di tanaman sawit. Ini langsung ditanggapi serius oleh pemerintah, langsung ditanggapi serius oleh para birokrasi. Ada surat dari Kesekjenan, Kementerian Pertanian, ada dari Perhubungan di Perkebunan di sana yang langsung menginstruksikan begitu harga harga sawit ini turun, itu kok langsung cepat ada reaksi dari pemerintah. Mengapa di tanaman porang ini tidak? Mengapa di tanaman porang ini dibiarkan saja oleh pemerintah? Sudah dari bulan 3, bulan 4, ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan 5, kok belum ada statement dari pemerintah tentang bagaimana melihat atau minimal mereka merasa sedihlah dengan kondisi teman-teman petani porang yang harga produksinya semakin turun. Kalau hanya target penanaman yang ditargetkan oleh Pak Menteri, maka Pak Menteri ini salah dalam menentukan arah roadmap dari tanaman porang ini. Dulu memang kita sudah menganalisa bahwa akan ada supply yang berlebih atau overstock nanti di tahun 2022 ketika porang ini hanya mengandalkan pabrikasi dari beberapa yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera itu. Karena jumlahnya mereka ini masih kurang dibanding dengan animo masyarakat yang tumbuh, sehingga akan ada memang overstock di umbi produksi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akan ada juga overstock di bibit kata pada tahun ini. Ini mestinya kita carikan solusi juga, karena kata ini masih dominan digunakan untuk bibit. Ada memang yang sudah meneliti bahwa ketika terjadi overstock pada tanaman porang ini, khususnya di katanya, maka di kata itu juga bisa diolah karena ada kandungan glukomanannya sekitar 30%. Tetapi untuk saat ini saya kira itu masih belum. Tapi tahun-tahun berikutnya mesti kita akan pikirkan juga kemana kata-kata itu nanti akan dihilirisasi ketika memang penanaman sudah banyak begitu. Nah, kalau kita merujuk pada aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, adanya kode HS-nya, hasilnya itu, kodenya itu memang usaha dari Kementerian Perdagangan untuk berusaha membuat kode HS itu untuk ekspor ke depannya. Tapi yang kita harus bahas juga adalah dulu kan ada kolaborasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan.
Nah, kalau bisa ditambah lagi ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Koperasi. Alternatifnya adalah begini, kalau misalnya memang pasar ekspor ini terlalu susah untuk ditembus dalam kurung waktu dekat ini, kenapa dari pihak Kementerian Perindustrian tidak menggelontorkan saja dana untuk bagaimana teman-teman ini diberikan bantuan mesin, chip atau open yang standarnya mini. Itu kan bisa dibuat sebagai dana hibah, bantuan hibah atau berupa pinjaman. Karena pada prinsipnya teman-teman di lapangan ini sudah banyak yang mampu mengelola umbi produksi ini menjadi chip. Sudah banyak yang melakukan. Nah, tinggal mereka terbatasi oleh dana. Nah, mereka mau meminjam lewat KUR sementara sudah ada pinjaman KUR di budidayanya. Jadi seperti apa ini? Mestinya Kementerian Perindustrian itu kalau memang ada anggaran di sana, daripada dibuat menganggur anggaran itu, ya coba diberikan bantuan ke satu kabupaten dengan satu model open chip, atau mungkin yang daerah-daerah lebih banyak produksi porangnya, itu dikasih 2 atau 3 bantuan. Untuk apa? Untuk mengelola sementara waktu umbi produksi ini menjadi dalam bentuk chip. Nah, Kementerian Perdagangan juga mestinya jangan hanya duduk diam saja. Semestinya dibantu juga teman-teman eksportir ini untuk apa? Untuk menambah negara-negara atau buyer-buyer di luar negeri, sehingga para buyer ini tidak hanya fokus di satu buyer saja begitu. Karena perusahaan besar rata-rata itu kan memiliki syarat-syarat yang berbeda-beda. Mungkin di Jepang berbeda, di Korea berbeda. Nah, ini pentingnya Kementerian Perdagangan berkolaborasi juga dengan para duta besar di negara atau yang banyak bayar pengimpor bahan baku porangnya. Tapi kita tidak akan menyerah juga, kita menunggu saja ini sampai habis Lebaran, karena menurut informasi dari teman-teman memang di bulan Mei ke Juni ini kualitas porang kita sudah mulai bagus. Yang dormannya di bulan 3 kemarin itu sudah bisa dipanen di bulan 5-6. Jadi di bulan 5-6 ini kami berharap Pak Menteri tidak tetap diam saja. Ayo kita sama-sama Pak, karena tidak bisa ditunda Pak, tidak bisa ditunda Pak Menteri. Kenapa harus didiamkan ini? Mestinya bersama-sama kita berkolaborasi di lapangan agar betul-betul petani porang ini mampu merasakan harga yang lebih bagus. Kalau kita melihat dalam situasi terakhir ini di Sulawesi Selatan, masih ada 2 pabrik yang buka, ada PT Harvestama dan Biota Laut Gangga di Kabupaten Pangkep sana. Nah, ini kita terus mendorong supaya mereka tetap memproteksi umbi yang mereka beli, karena di bulan ini memang banyak masyarakat yang sudah tidak bisa menahan diri karena kebutuhan kebutuhan Lebaran ini juga sangat mendesak, sehingga ya biarkan saja. Tetapi si pabrikasi ini mestinya juga lebih lebih hati-hati, karena kalau tidak hati-hati maka banyak hal nanti yang akan menjadi efeknya. Contoh, ketika misalnya kadar glukomanannya itu rendah, maka pasti pabrik akan merasa dia akan rugi. Tapi di lain sisi kualitas porang kita di glukomanan rendah itu menjadi efek yang buruk juga bagi citra
porang di Sulawesi Selatan begitu. Nah, olehnya kolaborasi itu sangat penting, tapi yang jelas untuk Pak Menteri Pertanian, tugas Anda mungkin sudah selesai Pak Menteri dengan target 100.000 hektar itu, tetapi Anda jangan membiarkan petani berjalan sendiri di hilirisasi. Ayo bantu kami, ayo berikan solusi yang baik, kolaborasi dengan kementerian yang lain juga kami tunggu, agar betul-betul roadmap yang Anda sudah rancang dari 2021 kemarin itu bisa tercapai dengan baik. Ada ID Food di sana, ada Bulog di sana. Yuk manfaatkan, kita siap-siap saja berkolaborasi, karena kalau bukan negara yang membantu kami, maka pasti kami tidak akan mampu untuk bersaing di kancah internasional. Nah, negara punya kekuatan, negara punya banyak cara untuk membuat si porang ini menjadi lebih baik. Teman-teman sekalian, kalaupun 2020 ini masih dalam tahap perbaikan, tahap melengkapi dokumentasi, tahap melengkapi persyaratan-persyaratan untuk ekspor, ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang jelas Anda punya bayangan bahwa petani porang ini tidak akan berhenti hanya di tahun 2022 ini. Begitu kira-kira teman-teman. Memang agak-agak sensitif kita membahas ini, tapi saya berharap Pak Menteri juga keluarkan statement bahwa petani porang harus bagaimana. Anda jangan diam saja. Selama beberapa bulan ini saya melihat, ini mohon maaf kalau salah, saya melihat Pak Menteri belum pernah komen tentang porang. Jadi Pak Menteri, harap Anda komen, karena dulu Anda selalu komentar pada saat panen raya, pada saat ada sosialisasi, pada saat ada meeting Zoom, Anda selalu berkomentar. Tapi pada saat harga porang jatuh, Anda belum pernah berkomentar. Ayo Pak Menteri, berikan kami harapan, berikan kami kepastian, berikan kami ketenangan agar betul-betul kami tidak kecewa dengan Anda. Begitu, terima kasih, salam dari Makassar.